Di sini ada kalimat ya dari seorang ulama, al khotul hasanu yuzidul haqqawuduhan. Ya, bagusnya tulisan menambah kebenaran menjadi jelas. Ya, jadi ketika misalkan kita semua ingin menerangkan sesuatu, Al-Quran ini kan Al-Quran kebenaran, atau hadis itu kan misalkan kebenaran. Hadis itu kebenaran, Al-Quran kebenaran. Nah, ketika kita ingin menyampaikan kepada santri kita ataupun kepada jamaah kita, nah kebenaran tadi kalau misalkan kita sampaikan atau tulisan kita tidak bagus, maka kebenaran tadi tidak akan tersampaikan dengan jelas seperti itu. Nah, di sini terkait tentang ada penelitian bahwasanya menulis itu banyak sekali manfaatnya, ya entah itu dari sisi motorik atau meningkatkan motorik anak dan lain sebagainya. Ternyata banyak dari penelitian-penelitian membuktikan bahwasanya menulis, ya maksudnya, menulis tangan itu banyak manfaatnya. Nah, anak pribadi ada pengalaman terkait manfaat menulis terkait apa namanya kepada motorik anak ataupun kepada orang-orang yang terkena ADHD, ya, karena anak pribadi pernah mengajar di sebuah pesantren yang di sana ada, mohon maaf, santri yang kekurangan atau santri yang ADHD yang santri luar biasa. Nah, psikolognya itu menyarankan kepada mudir untuk ditangani oleh guru kaligrafi, ya entah kenapa. Jadi alhamdulillah anak apa namanya diberikan amanat untuk membimbing anak tersebut selama setahun, dan alhamdulillah ya kita kasih tugas menulis, kemudian kita ajari menulis kaligrafi yang benar. Lama kelamaan yang asalnya itu santri tersebut agak apa namanya sering cepat parah, kemudian juga sempat apa namanya agak susah fokus, akhirnya lama kelamaan lebih membaik lah, lebih sabar, kemudian juga lebih bisa fokus dalam pelajaran. Itu sedikit sharing aja. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu tahsin kitabah i'tiadiyah yang akan kita pelajari atau yang akan kita eh, sama-sama belajar di kelas ini. Nah, tahsin kitabah itu kita uraikan, ya, tahsin itu memperbaiki, kitabah itu tulisan, yang dimaksud itu tulisan aksara Arab, ya. Kemudian i'tiadiyah, i'tiadiyah itu biasa, yang dimaksud aksara Arab bertulisan biasa dengan pena ujung atau ujungnya lancip, ya, bukan kaligrafi yang biasanya kalau kaligrafi kan ujungnya itu miring atau misalkan dipotong khusus untuk kaligrafi. Nah, kalau yang kita maksud di sini tulisan biasa ini, ya, tulisan dengan pulpen ataupun pensil yang ujungnya lancip. Taip. Nah, kenapa tahsin kitabah itiadiyah? Karena apa namanya fokuskan karena beberapa kali sering anak belajar ataupun mengajarkan santri-santri itu belajar kaligrafi dengan tujuan supaya tulisan biasanya itu bagus. Nah, cuman sedikit kendala itu penyesuaiannya lagi itu yang agak lama. Mereka bisa menggunakan spidol misalkan, bisa menggunakan handam, tapi ketika menulis pulpen biasa mereka agak kesulitan lagi, akhirnya menyesuaikan lagi. Nah, itu sering-sering jadi kendala. Tapi ketika menggunakan metode ini langsung menggunakan pulpen ataupun pensil biasa, mereka jadi cepat gitu, cepat, tulisan biasanya itu lebih baik lagi. Karena kan beberapa mahat itu tujuannya ada pelajaran khot itu supaya tulisan mereka ketika ada pelajaran-pelajaran lainnya itu mereka bisa menulis dengan baik, ya, ketika ada tugas mereka bisa tulisannya bagus, bisa dikoreksikan kepada gurunya dan gurunya bisa membaca, ataupun ketika ujian mengerjakan lembar ujian gurunya ketika mengoreksi tidak kesulitan. Itu kebanyakan eh, pondok-pondok itu tujuannya seperti itu. Nah, yang akan kita ambil atau akan kita pelajari tahsin kitabah ini menggunakan metode Hamidiyah, ya. Apa itu metode Hamidiyah? Nah, ini metode Hamidiyah itu metode tahsin kitabah atau belajar menulis Arab indah. Ini disusun oleh Syekh Beled Hamidi, ya, seorang tokoh kaligrafer internasional yang mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar beliau ataupun ada yang baru kenal. Ya, kita sama-sama nanti melihat biografi beliau. Kemudian yang kedua, sebuah metode pembelajaran menulis Arab indah yang sistematis dan mudah dipahami. Jadi, tahsin kitabah ini
kita pelajarinya lebih mudah ya, makanya anak senang sekali dengan adanya metode ini karena lebih mudah, kemudian juga sistematis, dia dari awal, kemudian dari huruf-huruf tunggal, kemudian nanti huruf-huruf yang panjang dan sebagainya. Kemudian dikembangkan untuk membantu pemula belajar dengan cepat. Ya, ini yang asalnya mungkin butuh lama belajar, tapi dengan adanya metode ini bisa lebih cepat mereka tulisannya lebih bagus lagi. Kemudian berfokus pada latihan bertahap dari dasar hingga mahir dan terbukti efektif. Jadi di tahsin kitabah ini atau dengan metode Hamidah ini tidak langsung, ayo, kan biasanya pengalaman anak pribadi ketika belajar menulis itu di madrasah dulu, hari ini kita nulis hadis ini, besok kita nulis ayat ini, itu langsung tiba-tiba nulis panjang gitu. Tapi huruf per hurufnya kadang-kadang tidak dipraktekkan, walaupun misalkan ketika SD, TK itu dipelajari, tapi tidak mendetail secara kaidahnya, ya tulisannya seperti apa, huruf waw itu gimana yang benar dan lain sebagainya. Nah, di metode ini kita dipelajari by step ya dari huruf-huruf dasarnya. Jadi ketika nanti menulis kalimat, kita udah tahu, oh ini yang benarnya seperti ini benar seperti ini. Sehingga nanti terlihat tulisan kita lebih indah dan lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita berkenalan dengan Syekh Balid Hamidi yang mencetuskan metode Hamidiyah ini. Nah, kenapa anak pribadi mengambil metode ini? Ya, karena yang pertama terbukti efektif dan melihat hasilnya dari beberapa santri yang anak ajarkan. Kemudian juga ini ya, yang mencetuskan itu salah satu apa namanya, kaligrafer internasional yang dimana beliau terkenal di kalangan para kaligrafer, kemudian juga pernah apa nama juri lomba kaligrafi internasional IRCICA, yang IRCICA itu kan salah satu lomba yang masyhur lah ketika orang-orang kaligrafer itu masyhur di kalangan para kaligrafer. Makanya beliau tahu nih yang mudah untuk orang-orang awam itu seperti apa, yang mudah dipelajari itu seperti apa. Ya makanya anak percaya dengan metode ini, selain ada keberkahan ilmu dari pencetusnya, tapi juga benar-benar terbukti mudah ya untuk kita semua. Nah, kalau misalkan ada yang pernah lihat apa namanya, eh, Hafiz Indonesia ya, Syekh Balid Hamidi ini pernah tampil tahun 2021, 2022. Nah, tampil menjadi penulis ya, penulis hot. Misalkan ada yang anak yang tampil, setelah tampil dituliskan namanya, tampil tulisan namanya. Itu sering ya Syekh Balid Hamidi. Nah, beliau sekarang ada di Indonesia ya. Mungkin ada yang nanti mau bersilaturahmi kepada beliau, misalkan ada yang pengen belajar langsung kepada beliau, itu di kita sama-sama mungkin nanti janjian kita berangkat ke apa namanya, ke kediaman beliau, kita ayo gitu, seperti itu ya. Nah, metode pembelajaran yang sistematis seperti apa? Jadi mungkin teman-teman mendengar sistematis, nah, seperti apa sistematisnya? Jadi seperti ini ya. Yang kita pelajari itu step by step. Yang pertama huruf tunggal, ya, kemudian selanjutnya sambungan huruf, perubahan bentuk huruf, kemudian selanjutnya kalimat pendek, kalimat kosiro, kemudian selanjutnya kalimat panjang, kalimat tawilah, kemudian selanjutnya pengulangan, murojaah, daras, kemudian yang terakhir itu nanti penulisan ijazah tahsin. Ya, jadi terstruktur tuh. Set dasar-dasarnya udah bagus, kemudian sambungan-sambungannya udah bagus, nanti ketika menulis kalimat-kalimat ijazah itu mudah ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini huruf-huruf tunggalnya. Jadi nanti kita, nah ini juga yang membuat apa namanya, metode Hamidah ini unik karena belajar hurufnya itu, khususnya di huruf ini hot nasri, itu dari bukan dari alif sampai ya, tapi dari huruf dal, ro, waw, ya, kemudian juga ba, fa. Jadi searah jarum jam dulu, kemudian setelah searah jarum jam, kemudian huruf-huruf yang berlawanan jarum jam. Setelah itu huruf-huruf yang vertikal. Nah, ini atas dasar ijtihad Syekh Balid Hamidi, ternyata huruf-huruf yang searah jarum jam itu lebih mudah ya. Dan urutannya seperti searah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam, kemudian huruf-huruf vertikal. Jadi urutannya seperti itu yang disusun oleh beliau karena ternyata emang benar-benar memudahkan
ya seperti itu. Dal, rowa, kemudian bafa dan selanjutnya nun dan ko. Nah, selanjutnya itisol huruf wa tagiru askal huruf. Ya, sambungan-sambungan huruf, kemudian perubahan-perubahan bentuk huruf. Setelah kita pelajari huruf-huruf tunggalnya, kemudian baru kita pelajari cara menyambungnya yang benar itu seperti apa. Dal, ro, waw itu disambungnya seperti apa di akhir kalimat itu gimana. Yang supaya porsinya enak itu dilihat gimana, seperti apa. Nah, itu kita nanti akan belajar di tahsin kitabah ini. Oke, selanjutnya setelah tadi huruf tunggal, kemudian sambungan, baru nanti ada tugas untuk menulis kalimat, kemudian kalimat pendek, kalimat panjang, yang dimana huruf-hurufnya ataupun bentuk-bentuknya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi eh, kita murojaah ya dengan kalimat huruf apa namanya kalimat pendek ini, kalimat tawilah ini, supaya nanti ketika nulis kalimat yang lebih panjang atau ayat Al-Quran itu bisa sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang baik dan benar dan terlihat indah tulisan kitanya nanti. Nah, ini setelah selesai baru nanti ada murojaah dares. Ya, murojaah dares itu bisa surat Al-Fatihah seperti ini atau misalkan nanti ayat Al-Quran. Ya mungkin sama-sama kita buat project misalkan apa namanya grup tahsin kitabah atau komunitas tahsin kitabah ini kita buat apa namanya kita mushaf ya, maksud mushaf dengan tulisan Intiadia ya bareng-bareng misalkan satu orang satu halaman. Kalau misalkan banyak orang kan ada satu Al-Quran berapa halaman. Nah, kita rembukan tuh satu halaman satu satu orang misalkan. Nah, mungkin nanti kita dikumpulkan. Nah, itu kan juga bagus ya, kegiatan-kegiatan positif yang lainnya dengan tulisan-tulisan yang indah seperti ini. Nah, setelah selesai baru nanti ada ijazah. Ya, ijazah tahsin kitabah itu kita nulis sebagai bukti bahwasanya kita sudah menghatamkan atau menyelesaikan eh, tahsin kitabah ini. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahsin ini dengan beberapa hari, misalkan dengan gurunya siapa, anak siapa, sampai ke apa namanya Syekh Hamidi dan guru-gurunya. Nah, ini nanti ada ketentuannya. Nah, ijazah ini syarat nanti kita mendapatkan syahadah ya, nanti kita akan lihat syahadahnya seperti apa. Oke. Nah, apakah metode ini efektif? Maksudnya anak pribadi nggak sekedar mengklaim gitu, misalkan ini efektif, tapi belum pernah anak coba. Nah, makanya anak berani buka kelas, kemudian juga ada kelas sharing seperti ini kan yang tidak berbayar kepada teman-teman dengan tujuan ingin memperbaiki ya tulisan-tulisan kita semua ya supaya generasi kita nanti ke depannya tetap menjaga kualitas tulisan Arab ini ya walaupun kita ada di era digital. Nah, di beberapa tempat yang mempelajari tahsin kitabah ini alhamdulillah banyak apa namanya perubahan ya selama ketika belajar itu benar-benar serius ingin memperbaiki tulisan. Oh, anak misalkan nggak suka khot, anak nggak suka kaligrafi, anak nggak suka seni, ingin diperbaiki tulisannya bisa nggak? Oh bisa ya. Jadi yang belajar tahsin kitabah ini bukan hanya untuk orang-orang yang suka khot atau untuk orang-orang yang suka apa namanya kaligrafi, enggak. Semua orang yang ingin benar-benar tulisannya lebih bagus, rapih, entah itu dia punya jiwa seni atau enggak, itu bisa diperbaiki. Ya, jadi nggak ada alasan misalkan anak nggak punya jiwa seni, anak nggak punya apa namanya jiwa-jiwa hot misalkan, enggak ya enggak kayak gitu. Itu orang-orang yang banyak alasan aja seperti itu ya, malas belajar nulis gitu, jadi akhirnya beralasan seperti itu. Dan ternyata juga banyak teman-teman yang asalnya tulisannya ya ala kadarnya, tapi setelah belajar tahsin kitabah banyak banyak perubahan ya. Nah, dari anak SD ada, SMA ada, bahkan ini murid saya ini baru nggak sampai 3 bulan ya anak kasih tugas, kemudian karena anaknya itu rajin kasih tugas, kemudian saya tashi, kemudian kasih tugas saya tashi, akhirnya selesai ijazahnya kurang lebih 30 hari ya bisa. Nah, ini juga ada anak-anak SD itu juga bisa menggunakan tasin. Jadi untuk tasin kitabah ini cocok untuk semua umur ya, selama dia misalkan emang dari nol, apalagi dia udah punya basic itu bisa lebih cepat lagi. Nah,
Nah, ini taskhih atau belajar ketika belajar online ya, yang mungkin nanti teman-teman prosesnya seperti ini. Nanti teman-teman ada tugas menulis huruf ini, nanti kita taskhih apa namanya berkala ya, seperti itu sampai selesai nanti di proses. Nah, ini juga sama, menulis secara online kemudian dikirimkan lewat WA, setelah itu ditaskhih, ini udah selesai baru mendapatkan syahadah ya. Mungkin teman-teman yang pernah eh, follow di Instagram melihat yang beberapa yang sudah mendapatkan syahadah. Nah, ini contoh syahadahnya. Ada apa namanya Tauqi ya, Tauqi Syekh Walid Hamidi, kemudian juga ada pengajarnya di sini. Ya, misalnya kalau udah selesai ingin dapatkan syahadah itu nanti bisa menghubungi. Dan syahadahnya ini kalau misalkan teman-teman udah selesai ijazah, sudah selesai syahadah, sudah selesai benar-benar belajarnya, udah ditaskhih dan tulisannya udah benar-benar sesuai standar, nanti teman-teman diperbolehkan mengajarkan kembali ke muridnya. Misalkan teman-teman mau buka kelas lagi lah boleh gitu. Misalkan teman-teman mau punya di TPA misalkan ada murid, nah itu juga boleh ya diajarkan. Eh, oh, nanti kita ada sesi tanya jawab lagi ya, supaya lebih ini. Nah, di sini kita boleh di ijazah. Jadi ijazah syahadah ini setelah kalian mendapatkan boleh mengijazahkan kembali, boleh mensyahadahkan kembali supaya ilmunya lebih berkah. Saya kan tujuannya juga kan zakat ilmu ya. Jadi ketika kita dapat ilmu ya kita zakatkan atau kita apa namanya sebarkan ya supaya ilmu kita lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Baik juga kalau misalkan antum kita semua udah belajar, ingin mengajarkan lagi itu juga anak pribadi bersyukur ya nanti dan pahalanya juga bisa mengalir kepada guru-guru kita semua. Nah, ini juga beberapa apa namanya syahadah yang diberikan langsung kepada murid seperti itu. Ini juga ada guru-guru kita semua yang mengajarkan kepada muridnya yang sudah selesai dapat ijazah. Dan ini juga ketika mungkin di sini ada asatid atau misalkan ada guru yang pengajar tahsin kitabah. Nah, dengan metode ini teman-teman ataupun murid-murid itu lebih semangat karena kita ada ijazah ini, ada ijazah, ada syahadah ini. Dan syahadahnya itu dari syekhnya langsung membuat metode ini. Nah, nanti lebih semangat mereka, lebih termotivasi menulisnya, ya. Nah, itu kunci sukses tahsin kitabah. Nah, kita masuk ke kunci suksesnya seperti apa. Jadi, supaya kita mendapatkan hasil yang baik setelah belajar ini, seperti apa caranya? Nah, ini ya, al-khattu mahfiyun fi ta'limil ustad. Kaligrafi itu tersimpan pada pengajaran guru. Ya, mungkin teman-teman ada yang apa namanya berpendapat, oh anak belajar sendiri juga bisa otodidak di YouTube misalkan banyaknya. Silakan ya teman-teman, metode belajar kalau misalkan sukanya di YouTube secara otodidak itu ya boleh saja gitu. Cuman kalau anak pribadi pernah nyari ya di YouTube cara menulis itu gak ada yang misalkan dari dasar kemudian terstruktur kemudian sampai akhir kemudian koreksi kan di YouTube itu kan nggak ada interaksi ya jadi kita nonton kemudian kita nulis sendiri nanti kita koreksi sendiri. Nah, ternyata belajar ilmu apapun kalau misalkan nggak ada guru sama hanya ketika misalkan membaca buku kalau kita nggak ada gurunya itu akan mungkin pahamnya agak agak lambat ya tapi ketika ada gurunya itu belajar lebih lebih cepat yang mungkin ketika belajar sendiri itu bisa 3 bulan 4 bulan 5 bulan kalau ada gurunya bisa jadi cuma sebulan misalkan atau seminggu nah itu ya karena kita lebih cepat memahami kesalahan kita kalau ada guru ya seperti itu. Yang pertama itu caranya itu amati ya setelah diamati cara-caranya kemudian kita ikuti baru setelah itu tamrin ya melatih tulisan kita setelah kita tahu oh ini hurufnya di atas garis oh ini berapa kolom oh ini ke bawah garis bentuknya seperti ini baru kita latihan sampai tulisan kita itu benar-benar istiqomah atau misalkan konsisten ya huruf pro-nya itu udah benar-benar seperti itu gak berubah-ubah itu baru udah tamrinnya itu udah bagus. Kemudian setelah itu taskhih ya. Setelah tamrin baru ditaskhihkan ya dikoreksikan kepada gurunya supaya kita tahu kesalahan di mana
Nah, kadang-kadang kalau misalkan belajar pribadi kan kita udah ngerasa bagus, udah ngerasa udah oke, tapi ternyata ketika dikoreksikan, oh ada yang salah. Nah, setelah itu baru yang terakhir repetisi. Repetisi itu ada pengulangan, ya ulang-ulang. Ya, terus apa namanya di murojaah huruf-huruf yang setelah kita pelajari. Ya jangan sampai yang sudah dipelajari bentuknya seperti ini, tapi ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran atau kita ingin menulis diabaikan teknik-tekniknya. Ya seperti itu kita terus latihan-latihan misalkan, dan itu juga bagus ya buat hafalan kita. Misalkan ada para penghafal Al-Quran ingin murojaah, ya udah pakai pakai itu metode nulisnya gimana. Lama kelamaan walaupun misalkan di awal-awal kok lambat misalkan, tapi lama kelamaan kalau udah terbiasa itu bisa cepat juga nulisnya. Nah, ini karya-karya berbasis kitabah i'tiadiyah. Ya, ada beberapa teman-teman yang belajar tahsin kitabah itu, ya daripada ketika ada waktu kosong itu tidak dipakai dengan hal yang dipakai dengan hal yang nggak bermanfaat, misalkan oh, pakai nulis aja, pakai nulis kemudian di share di Instagram, di share di Facebook, di share di WA, dan nanti ada yang baca. Dan ternyata kalau tulisan-tulisan tangan itu lebih apa namanya, lebih ada value-nya, lebih menarik perhatian orang-orang, ya karena kan ini tulisan tangan, jadi kan orang ngelihatnya juga oh effort ya mereka nulis, jadi kalau nggak dibaca sayang, apalagi tulisannya itu bagus. Kemudian ini ayat Al-Quran dibaca oleh orang, kita yang menulis dilihat atau dibaca oleh 100 orang, ya kita nggak bisa membayangkan ya pahalanya seperti apa. Nah, ini juga ada teman-teman ya di Instagram yang tulisan-tulisan menggunakan tahsin kitabah ya dengan eh, pulpen ujungnya biasa, lancip, menggunakan metode apa namanya, metode Hamidiyah ini, yaitu bisa membuat karya-karya yang bagus seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini khot rikahnya. Jadi nanti setelah khot nasri kan ini yang pelajari itu khot nasri dulu ya. Kenapa khot nasri? Karena khot nasri kan khot yang familiar ya di Indonesia. Jadi khot yang pertama kali mungkin Al-Quran juga menggunakan khot naskhi, kemudian ketika di sekolah-sekolah menggunakan khot naskhi, maka yang kita pelajari khot naskhi dulu. Sedangkan kalau misalkan di Timur Tengah itu kan kita belajar khot itu kebanyakan dari khot rikah dulu. Ya, jadi khot yang mudah dulu. Tapi kita kan karena di sini apa namanya umumnya khot naskhi dulu atau khot nasi yang lebih familiar, jadi kita belajar khot naskhi dulu. Nah, setelah khotnasi mungkin ada teman-teman yang dari pesantren atau dari apa namanya madrasah yang ingin tulisannya itu bisa lebih cepat. Nah, itu bisa belajar nanti khotrikah sini ya. Yang tulisannya itu lurus-lurus. Mungkin beberapa mungkin nggak bisa bacanya, tapi kayak kok orang yang paham pasti mudah ya membacanya. Seperti ini. Nah, ini juga sama karbohidrat dia. Tahu untuk persiapan KBM-nya, jadi ada kitab rujukan, ada kitab praktek. Ya, ini bisa teman-teman beli. Kalaupun misalkan nggak ada, ya boleh pakai buku biasa. Yang cuman nanti apa namanya patokannya agak beda gitu. Kalau misalkan ini beda. Nah, kalau kita rujukan ini nanti kita akan share per huruf selama beberapa waktu nanti ke depannya. Setelah misalkan kita share materinya, nanti setelah mengerjakan tugas, baru kita apa namanya foto menggunakan cam scanner, baru setelah itu dikirim ke grup misalkan supaya nanti dikoreksi oleh asatid oleh kita semua. Nah, di sini menggunakan pulpen ya, pulpen biasa, bukan pulpen hot, bukan spidol, tapi pakai pulpen. Atau misalkan pakai pensil dulu boleh, tapi tetap ketika mau koreksi itu harus menggunakan pulpen. Nah, ini nanti prosedur pengiriman daras, nanti ada materi kita share, terus ditulis, di copy 3 kali dengan bentuknya seperti itu dalam bentuk kecil ya, bukan bentuk besarnya tapi bentuk kecilnya. Kemudian jangan lupa tulis nama, kemudian tempat, kemudian tanggalnya. Ini nanti contohnya seperti ini ya. Nama, tanggal, hurufnya di sini, nama, tanggal, hurufnya nanti dikoreksi seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu baru ini yang sering kali terlupakan, yang mengabaikan latihan-latihan, yang mengabaikan latihan dalam membuat daras. Kita seringkali abai terkait apa namanya membuat daras ya, atau tidak mempelajari secara cermat hasil tasih. Dari tasih sudah dibentukkan, oh nah, ini yang betul seperti ini, tapi diabaikan. Yang penting selesai gitu. Ada seperti itu. Itu yang sering terlupakan kayak gini.
Kemudian mengabaikan belajar dari sumber lain. Ya, teman-teman boleh misalkan nggak harus belajar di sini, tapi ada misalkan ada sumber lain yang mengajarkan ini atau tulisannya lebih bagus itu juga diperbolehkan. Dan terus mengulang di kesalahan yang sama. Nah, ini mungkin ketika misalkan teman-teman, oh ini tahu salah, udah diperbaiki oleh ustadznya, tapi tetap diulang lagi, diulang lagi. Nah, ini akan apa namanya menghambat proses pembelajaran. Jadi teman-teman benar-benar harus teliti dan sini juga belajar ketelitian ya di Tahsin kita banyak. Ya sama hanya di kayak di hot seperti itu. Kemudian yang penting lulus bukan pada pemahaman. Yang penting dapat ijazah. Enggak ya. Yang kita harapkan itu proses belajarnya baik, kemudian kita pelan-pelan. Enggak apa-apa, pelan yang penting kan selesai dengan hasil yang maksimal ya daripada kita cepat selesai tapi hasilnya kurang maksimal. Ya, mending pelan-pelan kita latihan huruf pro, wow benar-benar sesuai kaidah baru kita mengisahkan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, seperti itu mungkin teman-teman silakan yang ingin bertanya boleh open mic misalkan atau boleh di kolom komentar. Ustaz Afan, apakah nanti akan ada rekamannya? Ya untuk di sini insya Allah ada rekamannya. Untuk rekaman pembukaan ini insya Allah ada rekaman. Untuk programnya, ini kan kita 30 hari ya, program 30 hari pembelajaran. Maksudnya itu 30 hari kita materinya itu ada 30. Ya kalau misalkan selama materi diberikan langsung ngerjain tugas sebelum dikoreksi itu kan 30 hari selesai. Cuman kita kan karena keterbatasan waktu juga jadi paling selama seminggu itu ada dua waktu ya yang akan Ana share waktunya misalkan setiap sore di hari Selasa dan juga sore hari Kamis kita akan share materi. Silakan waktunya teman-teman misalkan setelah di-share materi teman-teman tulis kemudian koreksikan kirim di grup. Hari Ahad kita Zoom meeting lagi ataupun kita live YouTube untuk mengoreksi ya, mengoreksi tulisan teman-teman. Ya mungkin nanti kita akan eh, acak ya kalau misalkan keburu semua ya semua, kalau misalkan nggak sempat kita koreksi semua paling sebagian seperti itu. Ada lagi yang lain boleh yang mau bertanya? Bisa dipahami ya materinya? Atau ada teman-teman di sini yang salah alamat gitu, salah alamat belajar. Nah, sebagian juga ada yang masuk grup itu nanya, saat ini belajar bahasa Arab, saat ini seperti apa gitu. Untuk Zoom itu setiap nanti setiap Ahad jam 8. Tapi bisa Zoom ataupun juga YouTube live ya, live YouTube. Oh, saya bolehkah disertakan link? Nah, nanti kita akan share ya kalau misalkan ada yang mau beli buku apa namanya buku bergaris nanti kita akan share link itu. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa diberikan apa namanya keistiqomahan untuk belajar. Kenapa tidak disepakati diberi beberapa orang saja untuk kiriman tugasnya agar mengumpulkan dapat hasil yang maksimal. Oh ini kenapa tidak disepakati? Ya mungkin sebenarnya ada kelas kalau misalkan ada yang misalkan ingin dikoreksi secara maksimal itu ada kelas khusus ya ada kelas privat itu ada kita apa namanya eh benar-benar setiap misalkan ada beberapa selang waktu kemudian dikoreksi mana-mana. Kalau di sini kan kita secara umum belajar bersama kalau misalkan ada yang ingin dikoreksi silakan dikoreksi nanti kita karena kan kita juga gak mungkin semuanya terkoreksi ya. Kalau misalkan diberi beberapa orang saja, gimana itu teknisnya ya? Saya juga belum kepikiran. Mungkin dijadwalkan seperti apa, mungkin juga bisa seperti itu. Cuma nanti ke depannya. Untuk sekarang, mungkin
Seperti itu dulu ya. Silakan share dulu tugas-tugasnya. Nanti beberapa teman-teman nanti akan Anak pilih yang akan dikoreksi seperti itu. Paling situ aja untuk sementara. Itu paling nanti kalau misalkan kita ada rezeki misalkan bisa apa namanya minta tolong ke apa namanya guru-guru yang lainnya untuk mengoreksi teman-teman mungkin itu bisa gratis jalur beasiswa. Oke, nanti mungkin bisa itu kalau misalkan ada teman-teman di sini yang rajin tulisannya misalkan eh apa namanya koreksian setiap ada tugas mengerjakan. Oh ini rajin nih orangnya serius. Nah, bisa kita ambil at- ke kelas privat nih. Oh ini layak dapat beasiswa kelas privat misalkan. Bisa jadi seperti itu. Ya, apalagi eh beliaunya atau orang tersebut guru ya Ustadz yang ingin mengajarkan kembali ke muridnya itu juga ya bagus ya lebih senang kita jadi ilmu kita terus menyebar. Ada lagi yang lain atau bisa dipahami? Oh ya nanti kita share lagi kira-kira berapa yang dapat beasiswa. Berarti kita share dapat beasiswa berapa. Setelah hasil recordingnya apakah bisa di share Insya Allah nanti kita share ya kita selama udah terrecord nanti eh, kita upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa dilihat kembali di YouTube hasil recording malam ini. Boleh mungkin yang ingin bertanya selama kita masih ada waktu ini untuk bertanya, silakan supaya lebih jelas lagi. Share link jangan lupa share ya. Nanti kita share link belajar. Ya, ya, nanti. Masukkan. Ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya open mic ini lebih interaktif. Oke, alhamdulillah. Kalau saya kira-kira untuk biaya privat berapa ya? Nah, ini untuk kelas privat itu kita karena kita baru-baru ya, kita baru-baru launching, kita udah 2 bulan ya, 3 bulan buka kelas ini ada yang sistemnya itu jamaah gitu. Jadi ada ibu-ibu pengajian tahsin kitabah, beliau ingin mengadakan tahsin kitabah dengan ibu pengajian itu juga ada itu sekumpulan itu ada grup khusus yang kemarin Anda share di status itu. Ada yang pengajian A, pengajian B itu juga ada. Nah, untuk apa namanya? Ada kelas anak pribadi gitu. Itu 150 ya 150 untuk privat itu sampai benar-benar selesai ya. Sampai dapat nanti dapat ijazahnya juga. Ijazah kita juga kasih link buku panduannya, kemudian full YouTube-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ya untuk pengumpulannya setiap hari atau juga. Nah, jadi udah anak buat atau udah anak jadwalkan untuk pengiriman darasnya itu kan hari Selasa sore ya Selasa sore anak kirim tuh apa namanya materi video darasnya yang bisa teman-teman ikuti. Nah nanti hari Kamis juga ada materi kedua dan yang terakhir itu hari Ahadnya. Jadi hari Ahad itu terakhir mengumpulkan materi yang hari Selasa dan hari Kamis tadi ya. Jadi hari Ahad sebelum jam 8 itu terakhir ya supaya nanti jam 8 itu bisa kita koreksi bersama. Ya, koreksi bersama kesalahan-kesalahannya. Itu untuk eh, timeline atau deadline pengumpulannya. Seminggu beberapa, seminggu 2 kali jadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah fokus belajar di tasin kita lain.
Ada lagi teman-teman yang ini Masya Allah ya, yang hadir 42 orang. Pastikan teman-teman tidak nyasar ya ke grup ini. Dan takutnya ada beberapa teman-teman yang salah masuk grup, ya boleh izin keluar misalkan. Saat apa? Karena maksudnya bukan belajar nulis misalkan, itu boleh. Tapi buat teman-teman yang serius belajar, kita welcome. Alhamdulillah. Solo gak nyasar. Ya itu, kan kalau ambil privat, apakah waktunya bisa fleksibel menyesuaikan nggak? Nah, kalau privat juga kita fleksibel karena kan apa namanya, kita kan bentuknya nanti materinya tuh YouTube, jadi bisa disimak kapan aja. Kemudian ketika kalian ada waktu, udah selesai baru kirim ke grup, nanti kita akan langsung koreksi. Koreksi, koreksi, koreksi terus. Misalkan setiap hari pengen cepat selesai, itu juga kita perbolehkan gitu. Misalkan anak mau ngajar hot misalkan tahun depan, jadi anak pengen kejar tayang ya. Nah, itu juga boleh misalkan seperti itu di kelas privat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya, semangat belajar di kelas tahsin ini, insya Allah bermanfaat ya. Oh, kelas kelas privat itu menggunakan metode one by one. Nah, di kelas privat itu kita batasi 15 orang. Jadi setiap grup itu ada 15 orang aja. Jadi hanya 15 orang. Nah, supaya apa? Ada grupnya itu supaya ada yang mengingatkan gitu. Jadi kalau by one itu kan nanti apa namanya? Ketika gak ada ngerjain itu ya udah gak ngerjain gitu. Tapi kalau ada grupnya 15 orang minimal maksimal, itu ketika ada temennya yang mengerjakan, ada yang lainnya oh melihat tuh ini teman Ana udah ngerjain. Ana juga harus ngerjain. Nah, supaya itu ya, supaya ada apa namanya motivasi. Oh, terlihat temennya, kita juga termotivasi setelah itu sih tujuannya ada grup itu. Tapi kan tetap koreksian kita satu-satu dikoreksi. Jadi nggak semuanya secara umum. Oh ini 15 orang ini kesalahannya di sini. Enggak, tapi satu-satu kita koreksi. Ya kesalahan ini mau wownya seperti apa. Jadi satu-satu kita koreksi. Untuk tahsinnya setiap hari Selasa dan hari Kamis untuk di kelas ini. Ya untuk di kelas yang free ini. Setiap Selasa Kamis kita share. Nanti hari Ahadnya kita koreksi bersama-sama secara umum. Oke. Dan tahsin kitabah ini sekarang kan udah mulai ada lomba-lomba tuh kan, lomba-lomba tahsin kitabah. Kan nanti kita berurutan setelah misalkan selesai tahsin kitabah bareng-bareng gitu, secara bertahap. Tahsin kitabah ini kan hot naski dulu ya. Setelah selesai hot naski, nanti kita lanjut ke khotrik A. Setelah khotrik A, misalkan ingin lanjut, ada namanya khot maghribi, atau misalkan kita antum semua ingin belajar khot yang lebih apa namanya, kaligrafinya, itu juga nanti ada pelajarannya, ada pelajarannya, ada materi itu. Misalkan take di bulan ini juga kah, ya setelah selesai hot naskhi ini nanti kita akan belajar hot take juga. Jadi kita selesaikan dulu hot naskhi pelan-pelan. Setelah selesai materinya semua dikasih, baru kita lanjut ke hot take. Kecuali misalkan ingin masuk kelas hot take privat ya, nanti juga kita juga ada kelas privat hot A-nya gitu. Misalkan bagi yang teman-teman hot naskah udah bisa saat misalkan pengen langsung hot A belajar hot A karena hot naskahnya udah bagus, misalkan pengen langsung hot A aja supaya tulisannya cepat, itu juga kita ada kelasnya gitu. Kan di sini kita berurutan aja ya supaya belajarnya bareng-bareng gitu. Baik, eh, kalau tidak ada yang nggak ada yang buka mic tanya.
Hotline-nya kita akan kita dapat tanda tangan saya. Ya, dapat tanda tangan saya. Hotline-nya kita akan pelajari ya di sini. Misalkan udah selesai hotasi, hotik A, misalkan ingin lanjut belajar hotline-nya, insya Allah kita akan share ya selama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan namanya, diberikan rezeki ya apa namanya untuk sharing pada teman-teman sekalian. Seperti dia yang susah untuk melatih kita Avantat biar gak tegang. Enggak tegang ya. Itu tegang ya. Nanti dapat syahadah, dia dapat syahadah bagi teman-teman yang udah selesai itu boleh syahadah, dapat syahadah. Ya mungkin nanti untuk syahadahnya bisa prosedur dapat syahadahnya mungkin nanti ada khusus supaya dapat syahadah. Itu dan syahadahnya bisa disyahadahkan lagi. Syahadahnya bayar satu. Ya untuk syahadah itu kan karena kita apa namanya bentuk penghormatan ya. Kalau misalkan yang hard file-nya itu kita eh, untuk ngeprintnya, kemudian apa namanya juga untuk mengirimnya. Untuk filenya juga kita kan mendapatkannya dengan susah payah. Ya mungkin untuk menghargai apa namanya para guru-guru kita. Seikhlasnya aja nanti untuk filenya. Apa saat izin keluar jaringan. Oke, saya minder, mohon jangan diketahui kalau besok kumpulin das. Enggak, ya barang-barang ya, belajarnya barang-barang. Jadi gak usah minder, barang-barang. Tetap tulis namanya ya, jangan sampai ini, jangan sampai karena malu terus gak mau nulis nama. Karena penting nanti bisa di track gitu ya. Karena kan nanti kita kumpulkan hasil koreksiannya, kita simpan di Google Drive. Teman-teman bisa cari tuh hasil koreksian teman-teman. Kalau misalnya dikasih nama kan lebih mudah tuh dicarinya. Oh ini hasil anak, kumpulkan supaya nanti ketika antum semua ada punya murid, oh ini hasil kita, hasil anak dulu belajar, ini prosesnya gitu. Ataupun antum juga punya bahan murojaah. Oh nanti ketika ngoreksi murid harusnya seperti ini gitu ya. Jadi dikasih nama, jangan lupa kasih nama tanggal, apalagi tanggal juga ya supaya tahu prosesnya. Oh ini belajar selama 2 bulan nih anak dulu gitu. Terus ya nanti di share teman-teman. Mohon ditulis metode pembelajaran Ustaz. Ya nanti ditulis. Nanti di share semua. Ada slide-slide-nya juga kita share di grup ya supaya bisa dimerojaah kembali. Tuh. Ya mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir nanti bisa ikut melihat, menyimak juga dan ya mudah-mudahan kita juga bisa menjalin silaturahmi. Ya jangan sampai kita ada di grup yang sama. Kalau misalnya udah masuk grup berarti kita saudara ya, maksudnya se apa ukhuwahnya kita harus ada ya, saudara-saudara kita semua. Di saudara Tahsin Kitabah, isinya keluarga Tahsin Kitabah ya, bisa saling apa namanya saling mengenal ya selama dalam batas-batas tertentu tentunya. Ya. Oke mungkin eh, kita cukup. Tapi sebelum sebelum nanti sebelum ditutup ya mohon dibuka kameranya. Ini diskusinya ini sebelum penutupan. Ya jadi belajar tasik kitabah ini ibaratkan kita belajar baca Al-Quran aja ya. Kita kan nulis Arab itu dengan niatan supaya tulisan kita ketika ingin nulis Al-Quran itu lebih bagus lagi. Jadi bukan soal seberapa banyak kita menghafal, seberapa banyak kita membaca, tapi seberapa istiqomah kita membaca Al-Quran kan seperti itu. Nah, sama halnya ketika menulis itu, menulis ini ya bukan seberapa indah hasil kita nulis nanti ya, tapi yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu proses kita belajar ya, bukan hasilnya, tapi proses kita melatih itu. Kalau misalkan kita belajar huruf per hurufnya itu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu insya Allah bernilai pahala. Makanya di kelas ada di kelas ibu-ibu itu ada yang umurnya 50 tahun, apa namanya, bahkan ada yang 60 tahun ya, yang senior itu bukan
karena kan kalau dipikir-pikir, ngapain udah tua misalnya belajar, tapi karena apa namanya kecintaannya kepada Al-Quran, ya makanya tetap belajar tahsin kitabah itu, karena mungkin dulu belum sempat belajar menulis. Nah, kemudian selama niatnya kita memperbaiki tulisan Al-Quran, insya Allah setiap langkah belajar jadi amal yang terus mengalir. Ya maka dari itu sabarlah dalam proses belajarnya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh eh, apa namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, pasti tidak mengkhianati proses ya kembali. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk materinya. Sebelumnya eh, supaya lebih terasa interaksinya, boleh yang nggak berhalangan boleh dibuka dulu apa namanya videonya, apa ya, kameranya ya, kameranya dibuka, kameranya kita foto ya, foto bersama, open cam, open cam. Yang mudah-mudahan materi tadi bisa dipahami, ya dipahami oleh semuanya. Jazakumullah khair yang sudah hadir ya, Anda ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir. Hah? Ya foto mana ini mah? Ini. Pada satu Zaibah. Maaf saya bersadar. Oke, gak apa-apa. Yang berhalangan gak apa-apa, tapi yang oh, terus langsung ya. Ya udah oke. Mana yang di slide pertama dulu? Oke. Ini ya. Ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah. Ya, selanjutnya. Oh, ini gak ada. Tape. Oke, udah. Jazakumullah khair semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan niat kita untuk memperbaiki tulisan ini bisa mendapatkan apa namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk memperbaiki tulisan kita lebih baik lagi. Nah, itu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita akan buka juga WA grupnya untuk beberapa saat, misalkan di apa namanya di waktu-waktu tertentu kita buka untuk diskusi, di waktu tertentu kita juga tutup supaya tidak apa namanya tidak mengganggu juga ya, mengganggu untuk kita semua. Dan nanti juga ada peraturan-peraturan khusus supaya tidak banyak spam di grup-grup itu. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, jazakumullah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Oke, sehat-sehat selalu.